Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat dan karunia yang tak terhingga. Maka kita wajib mensyukurinya, selalu menampakkan syukur kepadanya dengan menampakkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Rabbul Alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Marilah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Marilah kita senantiasa berusaha menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama ini dengan benar, agar kita menjadi hamba yang takut pada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang alim, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Khutbah kita hari ini berjudul Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba yang paling takut kepadanya adalah ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah, jika kita sejenak mau merenung betapa besar ciptaan Allah, langit yang begitu tinggi, laut yang begitu luas, bahkan daratan itu jauh lebih kecil daripada lautan. Lautan 2/3, sedangkan daratan hanya 1/3. Makhluk Allah di laut luar biasa banyaknya. Makhluk Allah di langit hanya Allah yang tahu seperti apa dan betapa dan berapa banyaknya mereka. Begitu besar kekuasaan Allah. Tapi masih ada di antara manusia yang tidak hormat pada Allah, tidak sopan kepada Allah, lancang kepada Allah. Tentu dapat dipastikan sebabnya adalah karena dia tidak berilmu, tidak mengenal Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah yang mempersaksikan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama. Ulama adalah bentuk jamak dari kata alim, yakni orang yang berilmu. Syekh Ibnu Baz atau Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala berkata, orang atau seseorang yang disebut alim itu, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan ulama, adalah orang yang faham dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang faham dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang faham tentang Sang Pencipta dengan benar. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian.
yakni tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ulama yang dimaksud dalam ayat ini yakni wa ulul ilmi, mereka yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengenal Allah dan syariatnya. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal syariatnya dengan baik. Ini yang dimaksud dengan ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita tidak berjumpa lagi dalam keadaan terjaga dengan Rasulullah. Sedikit sekali di antara kita yang bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Tapi yang pasti, kita tidak akan bisa bertemu dengan Rasulullah di alam nyata saat ini. Karena beliau telah meninggal. Yang ada adalah para pewaris beliau. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Seperti apa ulama itu menerima warisan dari Nabi? Wal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan materi, dirham atau dinar. Wa innama yuwarithul ilma. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambil warisan itu, yakni ilmu, sungguh dia telah mengambil bahagian yang besar. Dari definisi atau pemahaman ayat yang baru saja kita bacakan, bahwa yang dikatakan ulama itu adalah yang mengenal Allah dengan benar dan memahami syariat Allah. Otomatis orang yang memahami syariat Allah, memahaminya melalui penjelasan-penjelasan Rasulullah yang termaktub di dalam hadis-hadisnya, yang tergambar dalam sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini dihadapkan kepada bermunculannya orang-orang yang dianggap ulama. Mereka memanfaatkan awamnya manusia. Maka disebabkan manusia banyak yang awam dalam urusan agama, maka banyak mereka yang tertipu. Sehingga kita susah membedakan. Kebanyakan kaum muslimin susah membedakan. Mana yang benar-benar ulama, mana yang bukan. Bahkan dengan ringannya tangan mereka, hanya dengan modal ponsel, telepon genggam, dengan modal jari mereka sekedar menekan angka-angka dan huruf-huruf, mereka mampu merendahkan bahkan menghina ulama. Disebabkan mereka tergolong ke dalam kebanyakan manusia, yakni manusia yang awam, manusia yang tidak faham tentang agama. Hari ini heboh di negeri kita, bahkan menjadi tertawaan bangsa-bangsa lain. Muncul di negeri ini orang yang dianggap ulama yang mengaku pandai berbahasa semut, memiliki bahasa sendiri, bahkan mendapat tanda tangan langsung dari Allah dan lain sebagainya. Dan itu dipercaya, masih saja ada yang percaya. Semoga jamaah yang hadir di sini, jamaah yang mendengarkan khutbah ini, tidak termasuk orang sebodoh itu. Benar-benar jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya dalam memahami konsep ketuhanan. Jika kita ingin mengenal Allah, maka hendaklah kita membaca ayat-ayatnya. Ayat Allah secara garis besar terbagi kepada dua. Ayat muhkamat, yakni ayat yang jelas dan mudah dipahami. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 7. Bahwa ayat Allah itu ada yang muhkamat,
yakni jelas dan mudah dipahami, dan itulah mayoritas atau inti dari isi Al-Quranul Karim. Yang kedua, mutasyabihat. Mutasyabihat ini yakni ada beberapa ayat hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tapi Allah jelaskan dalam ayat itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang hatinya memang condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat tadi. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Sengaja mengamalkan ayat-ayat mutasyabihat itu untuk bikin masalah dan mencoba mengotak-atik mencari maknanya. Padahal Allah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah. Warasikhuna fil ilmi. Adapun orang yang dalam ilmunya, tinggi pemahamannya tentang agama, yaquluna amanna bih. Mereka berkata, kami beriman kepada ayat Allah itu. Kullun min indi rabbina. Baik dia ayat muhkamat yang jelas, yang mudah dipahami, maupun ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang mengetahui maknanya, semuanya diimani sebagai firman Allah. Warasikhuna fil ilmi. Orang yang berilmu, yang dalam pemahamannya, yang tinggi pemahamannya, mereka tidak berani mengotak-atik ayat-ayat Allah. Mereka berkata, ayat muhkamatkah, ayat mutasyabihatkah? Kan semua itu diturunkan dari Allah. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tidak berani mengotak-atik ayat Al-Qur'an sesuka hatinya. Jika ada orang muncul mengaku sebagai ulama dan diulamakan, mengotak-atik ayat Al-Quran, memahami ayat sesuai dengan pemahamannya sendiri, kemudian diajarkan kepada orang lain, orang banyak, maka ingat, ini bukanlah ulama yang sesungguhnya. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, iblis itu menanamkan pemahaman kepada manusia bahwa ayat dan hadis itu terbagi dua. Allah membaginya dua, muhkamat dan mutasyabihat. Jelas dan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tapi iblis menanamkan pemahaman kepada manusia, ayat dan hadis itu terbagi dua, yakni zahir dan batin. Zahirnya nampak, tapi kata mereka batinnya bukan begitu. Maka tujuan mereka adalah untuk menolak syariat itu sendiri. Maka tidak aneh muncul orang-orang yang mengaku sebagai ulama atau diulamakan, dia justru amalannya bertentangan dengan syariat Allah. Karena menurut dia, apa yang dia pahami adalah batinnya, bukan yang zahirnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti ini, maka kita butuh sekali bimbingan ulama Rabbani. Ulama yang benar-benar ulama. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat selama kita hidup di muka bumi ini. Karena penyesalan pasti akan datang ketika kita sudah kembali kepada Allah dan kita mati dalam kesesatan. Maka hati-hati jamaah. Hanya ada cara yang sangat ampuh untuk mengetahui agama ini dengan benar. Belajarlah kepada orang-orang yang benar-benar terus terang-terangan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi apa adanya, tanpa dipelintir-pelintir. Karena mereka adalah orang yang dipuji oleh Allah sebagai orang yang paling takut pada Allah. Orang yang paling takut pada Allah, mereka takut mempermainkan ayat, mereka takut mempermainkan hadis Nabi. Terkadang syaitan membisikkan pada kita, iya begitu dalam ayat, iya begitu dalam hadis, biarkan saja. Tapi kita, amalan kita memang lain dari itu. Bahkan manusia dengan bangga berkata seperti itu.
Ayat memang begitu, hadis memang begitu, tapi di kampung kita tidak bisa kita pakai. Tidak ada ulama yang bicara seperti ini. Ulama takut pada Allah, tidak berani mempermain-mainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang mendalami ilmu dunia? Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu biologi, apakah juga termasuk kategori ulama? Secara umum masih termasuk ke dalam kategori ulama. Tapi kalau hanya sampai di situ, mereka tidak dipuji oleh Allah. Maka wahai orang yang mendalami ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu teknologi, dan ilmu lainnya, ilmu teknik dan lain-lain, maka barengi dengan mempelajari ilmu agama. Maka kita akan dipuji oleh Allah. Ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk urusan dunia. Dan jika kita menebar kebaikan, maka tentu juga termasuk ke dalam penyebab untuk mendapatkan pahala. Maka jangan kita sombong dengan ilmu dunia, sementara kita sangat awam dengan ilmu akhirat. Contoh paling mudah, mungkin seseorang meraih harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, titel-titel agama yang tinggi. Tapi ketika orang tuanya meninggal, dia tidak mampu memandikan orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, dia tidak mampu mengapani, tidak pandai mengapani orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, sebetulnya dia yang paling berhak menjadi imam sholat untuk jenazah bapak dan ibunya. Jika dia laki-laki. Maka barengilah ilmu dunia kita itu dengan mempelajari ilmu agama. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama yang benar-benar ulama itu semakin langka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari seorang hamba, melainkan dengan Allah wafatkan ulama. Maka jika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia akan menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin. Orang bodoh itu ditanya, maka dia jawab seenak perutnya. Dia sendiri sesat dan dia menyesatkan orang lain, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jika para ulama itu meninggal, kita bersedih. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita ucapkan alhamdulillah atas kematiannya. Itu namanya kita termasuk manusia yang sombong dan angkuh. Ketika ulama meninggal, seorang ulama berkata, Ayyub berkata, inni ukhbiru bimautir rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqada ba'da a'dai. Aku dapat kabar dengan kematian seorang ahli sunnah, apalagi seorang ulama, maka aku seperti jatuh sebahagian anggota tubuhku. Ingat, sekalipun kita mencaci ulama disebabkan kebodohan kita, kita tidak tahu tentang ajaran Islam, akan tetapi ikut-ikutan pula untuk menghina, maka tidak akan kurang kehormatan ulama kita itu. Kenapa? An Abi Darda marfu'an, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal haitanu fi jawfil ma. Rawahu Ibnu Hibban wa sahahahu.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang alim itu, jika dia meninggal, dimintakan ampun untuknya oleh siapa saja yang ada di langit, oleh siapa saja yang ada di bumi, bahkan ikan dalam air memintakan ampun untuk orang alim. Jadi, caci maki kita kepada ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ulama yang sebenar-benar ulama, tidak akan mengurangi kemuliaan mereka. Karena kalau kita menghina, toh masih banyak ikan di laut yang memintakan ampun dan mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita ukur diri. Kita adalah orang awam, minim ilmu. Kita sangat butuh bimbingan ulama rabbani, ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya di akhir kehidupan kita, ucapan kita hanyalah la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, teguhkan kami berada di jalan yang lurus. Selamatkan kami dari pemahaman-pemahaman keliru, sehingga menurut kami adalah sebuah kebenaran, tapi menurutmu adalah suatu kesalahan. Bimbing kami ya Allah, agar tetap senantiasa berada di jalan yang benar, menurut syariatmu, menurut apa yang disunahkan oleh Rasulmu. Maafkan dosa dan kesalahan kami. Jadikan negeri kami negeri aman, makmur, baldatun, tayyibatun, wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.